Youth Girl Generation, membuka pikiran, menyentuh hati, mengubah hidup. Glory Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, terlebih ampuni kami, ampuni dari perkataan kami, tindakan kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu, yang menyakiti hati-Mu Tuhan, ampuni kami. Nah pada saat ini Tuhan, kami akan memulai apa yang kegiatan kami lakukan pada saat ini. Karena tayangan ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi siapapun yang menonton tayangan ini. Kami bersyukur Tuhan, haleluya, amin. Shalom. 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 Shalom juga yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa, semua ya. Luar biasa. 1 minggu telah berlalu, kita berjumpa lagi di Bincang Santai Youth Call Generation. Ya, pada malam hari ini kita mau apa? Bincang santai dengan Astri Aprilia. Iya, bener banget. Hari ini kita mau bincang santai sama Astri. Ada banyak sekali yang Astri mau sampaikan pada malam hari ini, dan kami berharap apa yang disampaikan hari ini bisa jadi berkat buat teman-teman yang nonton di rumah. Karena ini luar biasa banget kayak gitu ya. Kita mau menyampaikan, bukan kita ya, tapi lebih ke Astri mau menyampaikan kesaksian hidupnya tentang cinta kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan mengasihi dia dan dia merasakan sendiri cinta kasih itu. Ya langsung aja kayaknya ya, kita tanya-tanya sama Astri nih. Langsung aja ya untuk si Astri. Ini hari ini kita membahas tentang cinta kasihnya Tuhan. Sebelum lebih dalam lagi kita tanya ya, lebih dalam ya. Jadi yang dasar-dasar aja dulu. Jadi gini, Astri gimana sih menurut Astri atau pandangan Astri sendiri tentang cinta kasihnya Tuhan? Cinta kasihnya Tuhan dengan cinta kasihnya manusia itu seperti apa? Oke, terima kasih. Yang membedakan cinta kasih Tuhan dengan cinta kasihnya manusia. Oke, secara pribadi yang saya rasakan dalam kehidupan saya, cinta kasih Tuhan itu tidak ada batasnya. Yang saya rasakan dalam kehidupan saya, ketika saya membutuhkan sesuatu yang saya inginkan dalam hati saya, Tuhan pasti selalu berikan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Dan cinta kasih Tuhan itu tidak pernah mengecewakan saya. Ketika saya berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah sekali sampai keinginan saya itu digagalkan oleh Tuhan. Dan yang kedua, cinta kasihnya berharap kepada manusia. Yang pertama pasti kita kecewa. Karena kenapa? Ketika kita mencintai seseorang, otomatis kita memberikan seluruh kepercayaan kita untuk orang tersebut. Tetapi ketika orang tersebut merusak kepercayaan kita, apakah kita tetap sama untuk mengasihi dan mencintai mereka? Berbeda halnya dengan Tuhan. Yang saya rasakan itu sangat jauh banget. Ketika Tuhan yang pertama memulihkan hidup saya. Cinta kasih Tuhan itu murni, sebagaikan sesuatu yang kain yang berwarna putih, bersih dan tiada cacat celanya. Kalau cinta kasihnya manusia itu hanya sementara, terbatas, seperti itu. Jadi intinya itu kalau cintanya manusia itu dia perlu syarat. Kalau cintanya Tuhan itu tanpa syarat. Benar banget. Mau datang sehina apapun di depan Tuhan tuh kamu tuh tetap wah gitu di mata Tuhan. Benar Kayak banget. kalau manusia, kalau kamu nggak memenuhi ini, nggak memenuhi standar yang dia mau karena dia punya syarat tadi, pasti mengecewakan seperti yang Astri bilang ya. Nah tadi ngomong-ngomong Astri ada menyinggung, berkata bahwa Tuhan itu menyatakan kasihnya luar biasa adalah pada saat kehidupannya dulu dan kehidupannya sekarang. Nah kehidupan yang seperti apa sih Astri yang bisa berbagi dengan kita kayak gitu kan, kehidupan yang seperti apa sehingga akhirnya Astri bisa mengatakan bahwa oh beginikah cinta kasihnya Tuhan itu terhadap saya begitu. Silahkan. Ya terima kasih. Di sini saya lebih spesifiknya bercerita dulu ya, bagaimana cinta kasih Tuhan yang saya rasakan dulu hingga yang sekarang. Oke, di sini saya mau kesaksian sedikit. Ketika saya berusia 14 tahun, tepatnya kelas 3 sampai kelas 2. Kelas 2 atau kelas 3 SMP ya. Oh ya masih masa remaja. Iya, masih masa remaja ya. Saya itu mengalami sesuatu yang keterikatan
keterikatan dalam hal apa? sesuatu hal yang diibaratkan bukan daripada Tuhan. Itu yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Karena kenapa? Waktu saya masih remaja, seusia saya masih 14 tahun waktu SMP, saya kerikatan itu dengan namanya santet. Berarti masa remajanya Astri itu berhubungan erat dengan yang namanya Mistis. kehidupan mistis Yes. kayak gitu ya. Ya, silakan Ya, lanjutkan. terima kasih. Ketika itu waktu kelas 2 SMP atau waktu mau naik kelas 3, kami itu ada acara kemah ya dari Pulang Pisau, nah dari kabupaten. Ketika itu saya bilang ke orang tua saya, "Mah, saya ingin ikut kemah mah ke ini di SMA." Kata mama, "Kamu kan baru sembuh kan?" Kata mama, "Baru sembuh, jadi nggak usah dulu ikut kemah." Tapi dalam hati saya nih, saya mau ikut loh mah. Sampai saya itu, "Pah," saya bilang, "Asri boleh ikut kemah ya Pah?" Boleh. Jadi ada surat kan persetujuan itu diberi kepada orang tua. Ketika surat itu sudah ditandatangani kedua orang tua saya, besok kalau nggak salah hari Sabtu. Hari Sabtu ya, padahal hari Sabtu berarti besoknya hari Minggu. Karena kenapa hari Minggu itu saya tugas loh di gereja sebagai pengedar kantong kolekte. Tapi saya ingin sekali ikut kemah. Nah, ketika saya ikut kemah, waktu di sana hari pertama itu berjalan dengan baik. Sampai dengan hari yang kedua, di situ mulai sesuatu hal itu yang mengintimidasi saya, itu sesuatu hal kayak suara bisikan. Suara bisikan itu seperti sesuatu hal yang manggil nama saya kayak Astri, Astri. Nah, ketika waktu mau jerit malam itu jam 12 ya, setengah 12 itu ada satu orang di sebelah kemah tempat saya itu, dia itu membakar apa namanya itu? Terasi ya, terasi kan tradisi Dayak kan nggak boleh kan yang kayak gitu. Nah, nggak tahu juga benarnya atau enggak kan. Nah, saya ini kayak bau apa sih? Bau apa sih? Ini bau apa? Aku bilang sama teman-teman saya bilang gak usah ditegur lah katanya. Tapi karena saya tuh orangnya kepo kan, terus saya main ke sebelah tempat kemah temannya saya. Kalian ngapain? Kan sudah dibilang kan gak boleh bawa terasi atau segala macam. Nah, ketika mulai hampir jam 12 kurang 10 menit orang sudah mau baris kan. Itu saya mulai pasang sepatu saya. Ketika saya pasang sepatu ada sesuatu hal yang menepuk pundak saya dari belakang kayak plek kayak gitu. Saya ngerasa langsung kayak orang yang tanpa Kayak sadar. nyentuh kayak gitu Iya, ya. kayak nyentuh kan, padahal satu orang pun di belakang saya itu tidak ada. Dan mulai saat itu saya ngerasa saya diam. Dan mulai saya diam. Ketika nama saya dipanggil waktu di depan itu panitia memanggil saya Astri, saya nggak menyahut sampai 3 kali. Dan di situ saya pingsan. Nah, ketika saya pingsan, ada yang bilang saya itu kesurupan jin, kesurupan kuyang, atau kesurupan ya sesuatu hal yang mistis kayak gitu. Nah, ketika itu memulai kehidupan saya seperti itu nggak enak banget. Karena kenapa? Karena dulu saya masih belum mengenal Tuhan dalam kehidupan saya. Saya masih percaya dengan ada namanya itu tabib atau dukun. Ya. Jadi pada saat mengalami hal seperti itu, Astri ini tadi tujuan kata-katanya bahwa dibawa ke tabib atau dukun, bukannya ke Tuhan. Oke. Setelah itu, kan tadi katanya Astri kesurupan 1 kali, itu bisa sadar. Emang itu berlanjut kayak gitu? Sehingga akhirnya ke dukun lagi, ke tabib, sehingga bergelantungan lah. Ya, banget. 5 tahun saya ketergantungan dengan hal seperti itu. 5 5 tahun. Bayangkan 5 tahun saya itu berbeda dengan orang lain. Karena kenapa? Ketika orang memandang saya memandang orang balik itu, bahkan saya bisa memarahi orang tersebut. Saya ngerasa sensitif, sesuatu hal yang dalam ini saya, dan saya nggak bisa cium bau darah. Nah, ketika saya sering dibawa berobat ke tempat tabib, itu banyak pantangannya. Yang pertama, saya tidak boleh datang ke tempat orang meninggal. Bayangkan, nenek saya sendiri yang meninggal, om saya sendiri, saya nggak bisa datang. Orang ke tempat pemakaman cuman saya sendiri yang nggak bisa datang. Demi memenuhi syarat tabib itu tersebut. tadi. Dan luar biasa saya sakit banget, sakit sampai saya ngerasa saya kepahitan. Kenapa sih orang tua saya misalkan kayak gini sama saya, tapi bukan karena orang tua, tapi karena saya. Orang tua saya melakukan berbagai cara bagaimana untuk melepaskan saya dari keterikatan tersebut. Dan suatu ketika saya mulai SMA dan sampai dengan kuliah masuk semester 2, itu terakhir saya itu pingsan di bangku kuliah. Bayangkan sampai kuliah. Bayangkan sampai kuliah. Iya.
sampai kuliah. Kan itu kan ada dosen kan lagi presentasi di depan. Bayangkan saya lagi presentasi, saya langsung blek pingsan, jatuh, saya nggak tahu apa-apa. Itu saya pingsan, kalau nggak salah itu masuk mata kuliah jam 10 dan saya dibawa ke rumah itu tanpa baju dan diselimuti dengan Itu nggak ada angin, nggak ada handuk. hujan gitu, langsung Tiba-tiba pingsan langsung aja. blok, Nggak langsung ada. pingsan atau Iya. nggak ngerasa apa-apa? Nggak Awalnya pasti pusing kayak gitu, saya ngerasa mungkin saya belum makan mungkin ya pagi, mungkin karena sana sarapan cuman minum kayak gitu. Tapi kok sesuatu hal yang nggak pernah saya rasain timbul kayak ya saya ngerasa ngeliat buram kayak gitu. Jadi saya langsung pingsan dan bayangkan saya sadar itu jam 6 malam. baru sadar. Iya baru sadar dari jam 10 jam 6 Merinding loh. malam. Iya, ini agak-agak mistis-mistis gimana gitu ya. Iya memang. Nggak usah takut guys, nggak usah. Ini masa lalu, jadi nggak ada lagi lah sekarang. Ya silakan lanjut. Nah ketika itu ketika saya dibawa ke rumah, orang tua saya datang dari kampung kan. Saya sadar jam 6, saya lihat banyak banget orang dan ada satu orang yang nggak saya kenal, yaitu orang lelaki ya, tinggi, tapi saya nggak lihat mukanya. Itu pakai baju warna putih dan bercahaya. Itu satu lelaki. Dan saya bilang, itu siapa mah? Itu siapa? Saya bilang kan. Dan orang tua saya bilang, nggak ada siapa-siapa katanya. Karena hanya saya yang melihat orang tersebut. Nah ketika malam itu, saya ngerasa tubuh saya itu sakit, semua sakit luar biasa. Sampai saya itu diinfuskan oleh kakak saya, kebetulan kakak saya itu perawat. Nah 1 minggu saya nggak mengikuti pelajaran di kampus dan saya disuruh istirahat selama 1 minggu dari pihak kampus kayak gitu. Itu masa lalunya Astri sangat terikat kayak gitu ya dengan kehidupan mistis. Jadi udah Astri mengatakan bahwa dia sering sekali mengalami yang namanya kesurupan. Dan kesurupan itu membuat Astri tidak nyaman. Apalagi pada saat itu pelariannya bukan ke Tuhan, pelariannya ke tabib, ke dukun. Dan itu ada syaratnya kayak gitu. Sehingga Astri tadi sampai nggak bisa apa? Nggak bisa datang ke tempat orang meninggal dan lain sebagainya. Jadi kalau mau sembuh bagi dunia itu perlu syarat kayak gitu kan, perlu syarat. Dan kemungkinan kalau orang lihat nggak mungkin bakal bisa lepas lah kayak gitu. Bener Itu aja dulu kalau boleh tahu sebulan berapa kali? Bayangkan sebulan itu saya bisa masuk rumah sakit itu 3-4 kali. 3 sampai sampai 4 kali. Guys, Belum lagi pemulihannya ya Iya kan? benar. Pemulihannya. Benar. Dan waktu itu nilai saya kuliah itu rendah banget. Ya rendah karena kenapa? Karena saya sering gak masuk kuliah kan. Itu kan semester awal kan, semester 2, semester 3 dan saya sebulan 2 bulan itu nilai saya itu hanya karena nilai kasihan oleh dosen saya kayak gitu. Jadi akibat dari apa ini namanya keterikatan itu tidak hanya mengganggu fisik kamu secara manusia kayak gitu, tapi juga mengganggu hubungan kamu secara sosial juga, apalagi ke Tuhan kayak gitu ya. Banget luar biasa. Nah gimana nih kalau sekarang gimana? Itu kan katanya dulu ya. Itu Kalau yang dulu sekarang kan, ada dulu dari berbeda dengan SMP sekarang. sampai kuliah semester 2. Nah 5 sekarang tahun ya. Sekarang gimana nih? Sekarang ketika saya menerima Tuhan Yesus sesungguhnya yang sejati dalam kehidupan saya dan puji Tuhan sampai detik ini saya tidak pernah merasakan hal itu Tuhan lagi. beri kemuliaan buat Tuhan. Amin, haleluya. Ya, ini ya teman-teman mau kasih tahu info sedikit. Astri ini sudah menempuh semester 8. Jadi kalau terakhir kali dia mengalami kesurupan atau kerasukan yang dia katakan tadi di semester 2, berarti sudah hampir 3 tahun tidak pernah kambuh lagi setelah mengenal Haleluya. Tuhan. Ini jadi gini ya, itu kesembuhan dari Tuhan itu total. Total memang benar-benar total, nggak ada ibaratkan setahun 2 tahun itu mungkin selamanya. Iya, Ya, selamanya. selamanya. Nah, Astri udah mengatakan bahwa dulu dia kayak gini, sekarang aku kayak gini. Tentu di tengah-tengahnya ada proses dong. Gimana Pasti caranya banget. bisa mengalami pemulihan tersebut? Tentu ada kesaksian dari Astri. Kita kasih kesempatan buat Astri kesaksian lagi ya. Cara mengalami Tuhannya seperti apa, prosesnya seperti apa. Pasti teman-teman di luar juga pada bertanya-tanya lah sama Astri. Silakan. Oke, terima kasih. Bagaimana saya memulihkan hidup saya yang dulu ya, sampai yang dengan detik ini sampai dengan sekarang saya berada di tempat ini. Yang pertama saya lakukan adalah saya memiliki tekad saya ingin melayani Tuhan. Saya ingin melayani Tuhan. Dan saya ingin menyerahkan seluruh hidup saya
hanya kepada tangan Tuhan. Apapun yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya berserah penuh kepada Tuhan. Ketika saya memulai pelayanan saya dan saya menyerahkan hidup saya seutuhnya kepada Tuhan, saya merasakan suatu hal yang gak pernah saya rasakan itu, seperti Tuhan itu hadir secara pribadi dalam kehidupan saya yang awalnya saya tidak pernah merasakan itu. Ketika Tuhan memulihkan hati saya ketika saya melaksanakan yaitu doa pelepasan. Ya, doa pelepasan. Di situ saya mengalami suatu keterikatan dan kepahitan yang sangat luar biasa. Tetapi ada orang-orang hebat yang selalu mensupport saya. Nangis aja lah, nangis. Gak Mana apa-apa, ya gak tisu apa-apa. kita, tisu. Tolong tisu. Nanti saya nangis juga nih. Nanti ke bawah lagi ya. Gak apa-apa, curahkan ini Ya, gak bentuk apa-apa, syukur Yes, daripada yes, Astri yes. karena Tuhan sudah Iya, melakukan karena gini, karya Apit, yang luar biasa dalam kata hidupnya. si Astri tadi dia ngomong ada satu pribadi yang dia kenal. Iya, yang ada selama ini sosok. yang belum dia kenal gitu. Karena gini, sebenarnya Astri sudah mengenal siapa itu, cuma gini, kadang kita nggak menyadari. Iya betul. Nggak menyadari Kita tidak pertolongan menyadari. Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal setiap saat, setiap dimanapun kita berada, Tuhan itu tetap ada bersama dengan kita. Amen. Udah Tenang sanggup kan? melanjutkan? Tenang. Tarik napas dulu. Minum. Ya minum lah, tenang. Ya udah kita 2 minum juga lah. Biar kita relax lah dulu. Kita bincang santai malam ini. Yes. Tenangkan dulu, tenangkan. Jadi air mata itu adalah bentuk rasa syukur Astri atas Yes. kebaikan Tuhan, atas kehadiran pribadi yang Astri katakan Yes. tadi. Gimana Astri? Kayaknya Tenang? sampai ke sini rasanya. Dan saya sampai sekarang itu saya yang ada di sini itu bukan karena kuat dan gagah saya, tapi semuanya karena Tuhan. Amin. Amin. Dan saya nggak pernah merasakan sesuatu hal yang saya rasakan itu merusaki mental saya, hati saya dan orang tua saya. Ketika saya mengenal Tuhan dalam kehidupan saya, sesuatu hal yang nggak pernah aku rasakan ke depannya itu, Tuhan aku gimana sih ke depannya? Ternyata Tuhan tuh sudah sediakan bagi saya. Seperti yang bisa kita buka di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan yang mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Amen. Nah, ketika saya searching saya menemukan ayat ini, bahwa dulu saya sebelum mengenal Tuhan secara pribadi, saya itu mengalami namanya ketakutan yang sangat luar biasa. Tapi sekarang puji Tuhan ketakutan itu nggak ada lagi. Karena kenapa? Saya yakin dimanapun setiap saya melangkah, dimanapun setiap saya melakukan aktivitas saya, kuliah saya, Tuhan selalu menyertai saya. Amen. Kayak gitu yang saya rasakan. Jadi satu pribadi tadi saya penasaran sebenarnya ya. Saya penasaran. Boleh nggak sebelum Astri lanjut nih apa yang Astri sampaikan, karena tadi berhubung sudah nyampein ada satu pribadi. Entah orangnya itu ada atau Astri mau ngatakan ke Tuhan, ada nggak kata-kata spesial yang pengen Astri sampaikan? Untuk orang tersebut Iya. pasti ada. Silahkan deh sampaikan dulu biar nangisnya lanjut. Iya. Soalnya tisu udah ada tuh Bisa kan. saya Jadi biar katakan, nangisnya lanjut. bisa saya katakan orang itu adalah gembala saya sendiri. Amin. Saya hai dong buat Ibu Gembala yang ada di rumah. Ibu Hai. pasti nonton nanti. Karena kenapa? Saya merasakan Saya mau nangis. dia yang mengerti, bawah nih, dia yang Apit mengerti nanti apa yang tisu. saya rasakan gitu loh. Ketika saya cuma hanya bisa kayak anak bayi yang di depan gembala saya sih seperti itu. Gembala saya bilang, dia hanya mengelus kepala saya dan menepuk pundak saya. Tuhan Yesus mengasihimu dan Tuhan Yesus tetap mencintaimu. Seberapapun masa lalumu, Tuhan Yesus tetap mencintaimu. Dan saya yakin sampai saat ini, karena saya merasakan Tuhan itu memang nyata, memang pribadi yang saya rasakan sampai detik ini. Satu hal yang saya katakan, saya tidak akan pernah melepas satu pribadi itu, yaitu Tuhan Yesus dalam Amin. kehidupan saya. Nah itu teman-teman tadi Astri udah katakan bahwa ada satu pribadi yang mendukung Astri untuk agar dia mampu melepaskan masa lalunya kayak gitu. Nah buat teman-teman yang ada di rumah, percaya deh, sadar nggak sadar kamu sekarang apapun yang kamu alami, hatimu, pikiranmu kacau, ketakutan dan lain sebagainya, sadar
pasti ada satu sosok pribadi yang sedang mendoakan Amin. kamu. Amin. Ada pribadi yang sedang duduk berdoa berlutut pada Tuhan buat kamu. Jadi kamu kalau udah ngerasa dalam hati, peka deh kayak gitu kan, peka respon kayak gitu, respon. Iya. Jadi Astri ngerasakan bahwa perjuangan seseorang untuk hidupnya itu nggak sia-sia, membawa dia untuk jadi pribadi yang lebih baik. Amin. Aduh, entar dulu ya. Jadi, kayak gimana? Gini ya Astrid, tadi Astrid ada ngomong kan tentang gimana ya, dia tuh nangis kayak orang gini. Sekarang orang dewasa itu Tuhan bilang makanannya itu makanan yang keras. Iya. Makanan yang keras. Jadi apapun tantangan dalam kehidupan ini, Tuhan itu punya rencana, punya Amin. maksud dan punya tujuan untuk kehidupan kita. Karena di saat itu Tuhan akan membentuk pribadi kita yang lebih baik lagi. Amin. Nah, silakan lanjut deh. Tadi kita potong kan. Iya. Silakan lanjut deh kesaksian Astri bahas selanjutnya. Dan saya banyak berterima kasih yang sangat besar kepada Tuhan. Karena kenapa sampai detik ini saya masih dikelilingi dengan orang-orang yang begitu mengasihi saya, mencintai saya dan mensupport saya. Ketika saya sudah lurus, belok ke kiri, ada sesuatu hal yang satu pribadi yang bilang, "Nak, jalanmu itu salah, seharusnya kamu belok ke kanan, nggak ke kiri." Saya sebenarnya itu peka tahu bahwa yang jalan yang kita tempuh itu adalah salah. Tapi bukan karena kita tahu kita sudah salah, kita berkelanjutan melakukan hal kesalahan tersebut. Dan saya mulai detik ini dan saat ini saya menyerahkan hidup saya, hati saya dan masa depan saya itu sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Ada banyak sekali ya. Ini agak gimana gitu ya. Tadi dari mistis takut gitu kan, langsung lari ke air mata yang berlinang. Ini air mata bahagia ya, karena Tuhan Yesus itu selalu baik buat kita. Kita percaya itu. Dan ayat firman Astri tadi mengatakan bahwa ketakutan, kita nggak boleh takut karena masa lalu kita. Masa lalu nggak punya hak merusak masa depan kita kok. Kalau kita mau berserah penuh sama Tuhan. Benar banget. Astri kayaknya mau senyum lebar deh. Senyum aja Astri, nggak usah takut. Di sini saya mau menyampaikan sesuatu. Silahkan. Mungkin nanti bisa nonton juga kan di YouTube ataupun di mana. Saya mengucapkan terima kasih yang terbesar buat Ibu Gembala saya yang menonton di luar sana. Terima kasih selalu mensupport saya, mendukung saya, memelihara saya, yang selalu peduli, care seperti anak sendiri ya. Karena kenapa saya di sini jauh dari orang tua kan. Jadi hal sekecil apapun saya menceritakan ke gembala saya. Terima kasih semuanya karena berkat dan kebaikan Tuhan, di mana Tuhan mengirimkan sosok gembala yang baik untuk saya, sehingga sampai detik ini saya tidak pernah merasakan suatu keterikatan seperti yang dulu lagi. Dan sekarang saya merasakan begitu cinta kasihnya Tuhan tuh luar biasa banget dalam kehidupan saya, yang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata, mungkin hanya secara pribadi yang kita bisa merasakannya seperti itu. Semoga apa yang Astri rasakan, teman-teman di rumah juga bisa merasakan kayak gitu ya, cinta kasihnya Tuhan itu. Dan kapan-kapan bisa ikut bergabung di sini. Mau kesaksian juga boleh, silakan hubungi gitu Kak. Di kolom komentar nanti bisa ada di bawah, komen aja deh, kasih nomor handphone, kami bisa hubungi kok. Kita semua di sini satu keluarga. Kita harus saling topang dan kita percaya bahwa kita nggak sendiri. Kita punya orang-orang yang selalu ada buat kita. Akan selalu ada orang-orang yang mendoakan kita dan support kita. Kita aja lagi yang sadar akan hal itu. Ya, ada lagi nggak ini Inces yang mau disampaikan, atau Astri yang mau disampaikan, atau Yudit yang diam-diam dari tadi? Ini senyum ini gimana? Ada yang mau ditanyain nggak nih Yudit? Ada nggak si Yudit? Sudah cukup. Oke. Jadi ini yang pengen aku juga nyampein buat si Astri. Jadi Astri bilang bahwa cinta kasihnya Tuhan itu memang sungguh sempurna. Kadang-kadang gini, kita nggak menyadari bahwa Tuhan, aku tuh kayak gini loh, masalahku kayak gini. Kita tuh sebenarnya jangan mandang masalah kita. Ketakutan yang ada di pikiran kita itu yang akhirnya menguasai hidup kita. Jadi kita nggak bisa fokus, nggak bisa berpikir, nggak bisa berbuat seolah-olah nggak ada jalan apapun. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus menunjukkan cinta kasihnya itu lewat masalah yang kita
Ada amin. Karena Tuhan menyediakan apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah muncul dalam pikiran kita, bahkan tidak pernah kita dengar. Itu yang Tuhan sediakan. Pasti Astri juga nggak nyangka bisa kesaksian pada malam hari ini setelah kejadian yang cukup lama selama 5 tahun menimpa dia seperti itu. Nah, karena udah mau di penghujung acara, sebelum kita akhiri nih, buat teman-teman ada nggak yang mau Astri sampaikan buat teman-teman yang ada di luar tentang kesaksian Astri begitu? Silakan. Iya, untuk anak-anak di luar sana maupun remaja maupun yang kita sekarang masih dalam tahap kuliah, sekolah, percaya seberapapun masa lalu kita, Tuhan tidak pernah memandang sekalipun masa lalu itu buruk, tapi Tuhan selalu ingin kita itu menjadi yang terbaik. Ketika kita misalkan melepas tangan Tuhan, percayalah Tuhan tidak pernah melepaskan tangan kita. Amen. Dan ketika kita merasa ketakutan, percayalah hanya satu cara yang membuat kita tetap kuat dan tetap bisa menjalani di kehidupan kita sekarang, yaitu satu, berdoa. Ambil saat teduh sejenak. Karena di situ kita akan merasakan kedamaian yang luar biasa, yang tidak ada harganya dan tidak ada batasnya di dunia ini. Oke. Terima kasih. Amin. Semoga apa yang kami bincangkan malam ini dapat membuka pikiran, menyentuh hati dan mengubah hidup kita semua. Teman-teman di rumah juga, kita percaya bahwa kita itu berharga di mata Tuhan. Apapun masa lalu kita bisa Tuhan jadikan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan di masa yang akan datang. Haleluya, puji nama Tuhan. Teman-teman tetap saksikan Bincang Santai Youth Call Generation di channel YouTube kita GBI Kingdom of Love Palangkaraya. Kita akan hadir setiap minggu, jadi jangan lupa ya untuk subscribe sama like video kita. Jadi kita bisa tetap bertemu walaupun melalui media sosial ya seperti itu, tapi kita tetap bisa bertemu, berbincang dan lain sebagainya. Baiklah, terima kasih karena sudah memberikan waktunya pada malam hari ini. Kita ucapkan apa? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku.